Akang Teteh dari Malaysia, di Indonesia itu berbeda sebetulnya dengan di Malaysia. Meski kita sama-sama negeri yang serumpun Melayu, kita sama-sama menggunakan bahasa Melayu, meski kemudian secara etnik kita juga beragam. Di Indonesia mayoritas adalah Jawa, lalu kemudian juga ada Sunda, lalu ada Melayu. Sementara kalau di Malaysia saya mempelajari sedikit lebih banyak Melayu. Tetapi pada hakikatnya kita sama-sama sebagai saudara serumpun yang sama-sama menggunakan bahasa Melayu. Di Malaysia namanya Melayu, di Indonesia namanya bahasa Indonesia. Lagunya juga sama, ya nanti banyak. Baik, di Indonesia adik-adik semua, Bapak Ibu, di Indonesia itu sistem pendidikan sebetulnya memiliki dua payung, yaitu Kementerian Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang sekarang dipecah menjadi dua, yaitu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan kemudian Kementerian Pendidikan Riset dan Teknologi. Lalu kemudian yang satu lagi ada Kementerian Agama. Kementerian Agama di Indonesia itu mewadahi salah satunya adalah aspek pendidikan. Pendidikan di kalangan masyarakat Muslim. Yang ini jauh berbeda, barangkali mudah-mudahan saya keliru. Di Malaysia sistem pendidikan atau lembaga pendidikan itu diatur oleh Kementerian Pendidikan, ya. Meski kemudian itu otoritasnya di bawah pemerintahan federal. Di Indonesia itu dinaungi oleh dua kementerian, Kementerian Pendidikan lalu Kementerian Agama. UIN Jakarta ini berada di bawah Kementerian Agama. Nah, apakah UIN itu? UIN itu adalah salah satu bentuk perguruan tinggi yang dinamakan dengan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Di Indonesia ada sekitar 55 perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Statusnya ada yang sekolah tinggi agama Islam, ada yang statusnya Institut Agama Islam, dan yang paling tinggi statusnya, yang paling lengkap sistem pendidikannya adalah Universitas Islam Negeri. Saya mau cerita sedikit bahwa UIN ini tidak langsung besar menjadi sebuah lembaga pendidikan atau universitas sebesar ini. Kami dimulai dari apa yang disebut sebagai Sekolah Tinggi Islam, jauh sebelum negara ini diproklamirkan sebagai negara merdeka. Ada yang disebut sebagai Sekolah Tinggi Islam, ada yang ada di Sumatera. Di sini ada yang tahu Sumatera di mana? Nanti kita belajar geografi. Ada yang di Sumatera, ada yang di Jawa, dan di Jawa ini salah satunya adalah di Jogja, Solo, dan Jakarta. Nah, tokoh-tokoh penting daripada Sekolah Tinggi Islam ini adalah masyarakat Muslim Melayu. Barangkali kalau belajar sejarah pergerakan Islam di Indonesia, ada yang namanya Muhammad Nasir. Dia orang Sumatera, orang Melayu, masih punya famili dengan Malaysia. Ini namanya Sekolah Tinggi Islam Cikal Bakal Kami. Setelah Indonesia merdeka, sekolah ini berubah menjadi Akademi Dinas Ilmu Agama. Ini adalah sekolah tinggi yang peruntukannya adalah untuk para pegawai di jawatan Kementerian Agama. Karena kami punya Kementerian Agama, kalau di Malaysia Kementerian Wakaf. Baik, lalu setelah itu kami menjadi bagian dari Fakultas IAIN Al-Jamiah Al-Islamiyah Al-Hukumiyah. Kalau Bapak Ibu semua pergi nanti ke Yogyakarta, Kang Sahrijan pergi ke Jogja gak? Belum lagi ya. Di Jogja ada namanya Universitas Islam Indonesia. Itu dulu adalah satu bagian dari kami. Lalu ada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga juga adalah satu bagian dari kami. Itu tahun 60 sampai 63. Lalu kemudian kami berubah menjadi Institut Agama Islam Negeri sejak tahun 67 sampai 2002. Kami lebih banyak menawarkan pendidikan keagamaan, keislaman. Ada Fakultas Tarbiyah, Fakultas Dakwah, Fakultas Adab, Fakultas Usuluddin, dan Fakultas Syariah. Tahun 2002, ketika Indonesia dipimpin oleh seorang presiden perempuan bernama Megawati Soekarno Putri, universitas ini, perguruan tinggi ini diubah menjadi Universitas Islam Negeri. Nomor pertama di Indonesia. Oke. Tepuk tangan dulu dong untuk UIN Jakarta. Nah, oleh Ibu Megawati, presiden kami, presiden perempuan kami, alhamdulillah masih sehat dan hidup saat ini.
universitas ini diubah menjadi Universitas Islam Negeri. Perubahannya itu nanti akan membawa dampak besar bagi sistem pendidikan Islam di Indonesia. Sekolah kami awalnya adalah seperti ini. Sekolah kami adalah sekolah yang lahir dulu namanya dinaungi oleh Majelis Syuro atau Majelis A'la Islam Indonesia, MI. Lalu kemudian tahun 50-an ini para tokoh, para sesepuh kami, para pendahulu kami, para mahasiswanya jumlahnya tidak puluhan ribu, tidak ratusan ribu, hanya sekitar puluhan orang saja. Mereka nanti yang bekerja di jawatan Kementerian Agama, menjadi guru atau menjadi imam tentara. Nah, setelah menjadi YIN, kami sudah punya bangunan sedikit. Ini kalau Akang Teteh dari Malaysia pergi ke lobi, itu ada air mancur, kolam ikan. Dulunya adalah jalanan ini. Ini adalah IAIN tahun 60-70-an. Seperti ini, sangat sederhana. Kami hanya punya fakultas tarbiyah untuk para guru, ada fakultas adab untuk para penerjemah bahasa Arab, lalu ada fakultas usuluddin dan dakwah untuk para ulama dan mubalik. Lalu kemudian ada fakultas syariah untuk para hakim di Kementerian Agama. Nah, bagaimana dengan sekarang? Sekarang sudah seperti ini. Kami sudah menjadi Universitas Islam Negeri dan kami memiliki 12 fakultas dan 1 sekolah pasca sarjana. Dulu perguruan tinggi kami hanya untuk calon mubalik. Tetapi sekarang alhamdulillah perguruan tinggi ini sudah berkembang pesat, menyediakan pendidikan dari mulai keagamaan seperti tarbiyah, adab, usuluddin, syariah, dakwah, dirasah Islamiyah. Kami juga sudah mengembangkan pendidikan pada jenjang bidang ekonomi, sains dan teknologi, ilmu kesehatan, FISIP, ilmu sosial, ilmu politik, lalu kemudian juga ada kedokteran dan sekolah pasca sarjana untuk magister dan doktor. Nah, di UIN Jakarta ini ada sekitar 87 program studi. Mulai dari program studi keislaman seperti studi Al-Quran dan ilmu hadis, ilmu syariah dan lain-lainnya. Kami juga memiliki berbagai program studi umum seperti psikologi, ekonomi, akuntansi, manajemen, lalu kemudian juga kimia, bahkan ilmu kesehatan dan ilmu kedokteran. Nah, ini berbagai sebaran fakultas kami. Kami sudah memiliki 86 program studi, profesi dari mulai sarjana, magister, doktor, profesi sampai spesialis. Dan ini menempatkan perguruan tinggi kami UIN pertama yang memiliki program studi yang lebih lengkap. Barangkali adik-adik semua yang dari Malaysia mau pergi melanjutkan studi ke berbagai UIN lain di Indonesia, maka yang terlengkap jatuhkan pilihan ke sini. Karena di sini adalah universitas yang paling lengkap. Tepuk tangan dulu untuk UIN Jakarta. Nah. Baik, bagaimana dengan lingkungan pembelajaran dan lain-lain? Di kami, di UIN Jakarta itu selain memang memadukan kurikulum yang mengintegrasikan antara pengetahuan keislaman dengan keilmuan umum, kami juga menyediakan ruang hidup bagi para mahasiswa itu dalam lingkungan yang mengedepankan kekayaan akademik sekaligus juga pengamalan nilai-nilai keislaman. Di UIN Jakarta, Bapak Ibu semua, kami memiliki apa yang disebut sebagai pesantren tinggi, Ma'had Ali. Pak Haji Purkan ini salah satu pengajarnya. Di sini turos Islam seperti kitab kuning, tafsir, hadis, tasawuf, ilmu kalam dan sebagainya dipelajari. Ini juga kami memiliki asrama mahasiswa. Ini ada asrama khusus untuk mahasiswa nasional, warga negara Indonesia ataupun mahasiswa internasional. Ini adalah mahasiswa untuk mahasiswa lokal kami, ini adalah untuk mahasiswa internasional kami. Kami saat ini memiliki hampir 200 ya Pak Yudi ya, program sarjana dari berbagai negara, dari Afrika, dari Eropa, termasuk Amerika. Malaysia, Thailand, Filipina, Singapura juga adalah bagian penting daripada mahasiswa-mahasiswa internasional kami di UIN Jakarta. Nah, bagaimana dengan sistem pembelajarannya? Seperti yang saya sebutkan tadi bahwa UIN Jakarta itu UIN yang memiliki program studi paling lengkap, sama seperti Universitas Indonesia di kami atau UGM, kami juga memiliki program studi umum seperti kedokteran, maka kami juga menyediakan ruang-ruang laboratorium seperti laboratorium COVID, laboratorium kedokteran, kesehatan, biologi, fisika, dan lain-lain. Next. Nah, kami juga memiliki
pusat perpustakaan yang mendukung para mahasiswanya untuk belajar secara mandiri. Kami melanggan ribuan jurnal yang diterbitkan oleh berbagai jurnal dunia yang itu bisa diakses secara gratis di lingkungan UIN ini. Selama Anda menggunakan jaringan internet di UIN Jakarta, mau mengakses jurnal internasional dalam berbagai bidang ilmu, maka silahkan diunduh secara gratis. Akang Teteh semua dari Malaysia sebagai sebuah perguruan tinggi yang menawarkan pendidikan umum seperti kedokteran dan lain-lain. UIN Jakarta juga tentu didukung oleh fasilitas penunjang. Kami sebagai perguruan tinggi memiliki 2 rumah sakit dan 6 jejaring layanan kesehatan. Ini adalah salah satu rumah sakit milik UIN Jakarta. Ini adalah rumah sakit yang dikhususkan untuk pemeriksaan kesehatan para calon jamaah haji yang akan diberangkatkan haji ke Makkah dan Madinah. Ini juga di depan kami, ini ada rumah sakit pendidikan kami, namanya Rumah Sakit Syarif Hidayatullah. Ini juga rumah sakit yang diperuntukkan untuk layanan kesehatan sekaligus juga rumah sakit pendidikan bidang kedokteran di UIN Jakarta. Nah, bagaimana dengan peringkat kami? Alhamdulillah UIN Jakarta adalah salah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia dengan akreditasi excellent, unggul. Jarang ada perguruan tinggi dengan akreditasi seperti ini. Next. Lalu bagaimana dengan peringkat internasionalnya? Alhamdulillah UIN Jakarta ini adalah salah satu perguruan tinggi di Indonesia dengan peringkat ranking dunia untuk kategori bidang kajian keislaman maupun beberapa kajian lain seperti ekonomi politik juga adalah bagian dari peringkat yang kami miliki. Nah, yang paling penting daripada hubungan Indonesia, hubungan Malaysia, warga Malaysia dengan UIN Jakarta adalah Perdana Menteri Malaysia ke-4 dan ke-7 adalah warga kehormatan kami. Profesor Mahathir Mohamad adalah warga kebanggaan kami. Tahun 2014 kami menganugerahkan Dr. Honoris Causa untuk Pak Mahathir Mohamad. Itu Bapak Ibu semua untuk profil UIN Jakarta dan bagaimana kedekatan UIN Jakarta dengan Malaysia. Untuk produksi karya ilmiah seperti apa? Kami memiliki sejumlah jurnal Trindex Scopus, lalu kemudian juga peringkat tertinggi di dalam jurnal ilmiah di Indonesia. Ada 4 jurnal kami yang sudah Trindex Scopus, lalu kemudian ada hampir 80-an jurnal lain yang mencapai peringkat tinggi dalam berbagai bidang keilmuan. Nah, ini rektor kami. Jika Anda semua mungkin pernah tinggal di pondok pesantren, Anda pernah menggunakan kamus bahasa Arab, Melayu dan Indonesia, ini adalah rektor kami. Namanya Profesor Muhammad Yunus. Ini mufassir Indonesia, mufassir dunia, namanya Profesor Quraisy Shihab, adalah dosen dan rektor kami. Ini juga Profesor Azra adalah ahli tentang Islam Asia Tenggara, adalah profesor dan rektor kami, dan yang terkini adalah Profesor Asep Saifuddin Jahar, bidang sosiologi Islam yang menempuh pendidikan tinggi dari pesantren tertua di Indonesia. Dan kemudian melanjutkan ke Jerman. Bagaimana dengan kontribusi atau sumbangan masyarakat Sivitas Akademika UIN Jakarta terhadap keumatan dan keindonesiaan? Bapak Ibu semua, UIN Jakarta adalah salah satu perguruan tinggi yang alhamdulillah mendapat kehormatan untuk menempatkan 4 guru besarnya, 4 lulusannya sebagai menteri dari kabinet Prabowo dan Gibran. Nomor pertama adalah Profesor Nasaruddin, ini adalah Menteri Agama kami. Yang kedua adalah Profesor Abdul Mukti, ini adalah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah kami. Nomor ini adalah Menteri Kehutanan kami, namanya Raja Juli Antoni. Dan yang terakhir adalah Gubernur Bidang Pertahanan kami, yaitu Pak Aceh. Selanjutnya kami juga memiliki para alumni yang banyak berkiprah, salah satunya adalah di bidang dakwah. Ini adalah dai kami yang digelari dengan dai sejuta umat, namanya almarhum Kiai Zainuddin MZ. Ini adalah pendakwah perempuan kami, Mamah Dedeh. Lalu ini juga ulama Melayu terkini, yaitu Buya Ar-Razi Hasim, keren sekali. Dan yang terakhir, ini adalah lulusan dan dosen kami yang sekarang mengajar di Fakultas Usuluddin. Dia adalah Qori nomor pertama dunia saat ini, yaitu Al-Ustadz Dasrijal. Terima kasih, itulah UIN Jakarta, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan bagi
tuan dan puan dari negeri jiran Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.